Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah masih berjumpa saya kembali ya di Warso, dan semoga teman-teman di sana sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, rezeki mengalir terus tanpa batas. Tidak lupa juga untuk teman-teman yang sudah menyisihkan rezekinya sawer ataupun dalam bentuk dukungan kami, yaitu entah itu center ataupun alat-alat perlengkapan ekspor kami. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik buat teman-teman. Oke, untuk malam ini ya, malam ini malam spesial teman-teman ya, ataupun malam Jumat ya. Malam Jumat ini saya akan membagikan beberapa pengetahuan saya ya, pengetahuan atau mungkin hal yang saya ketahui. Ini versi di Warso ya teman-teman, versi saya sendiri. Semoga pengetahuan saya ataupun apa yang saya ketahui bermanfaat buat teman-teman semua. Yang untuk video kali ini atau mungkin malam ini saya akan membagikan bagaimana cara membuka mata batin ya teman-teman ya. Sebelum kita tahap-tahapan atau mungkin level-level cara membuka mata batin, kita harus mengetahui dulu tentang apa sih itu mata batin ya teman-teman. Apakah mata batin itu mata ketiga atau mata batin itu mata yang ada di dalam hati kita ya. Oke ya teman-teman. Sebelumnya hal ini harus diperhatikan dulu ya teman-teman. Hal ini harus diperhatikan dulu dan hal ini tidak boleh di skip ya. Yang ingin benar-benar belajar ataupun yang ingin mengetahui tentang mata batin itu tidak boleh di skip, karena takutnya ya teman-teman salah mengambil persepsi dari kata-kata saya. Teman-teman belajar sendiri malah nanti bahaya dan menyalahkan video ini ya. Itu yang harus kalian teman-teman perhatikan ya. Jangan menyakiti video ini. Dua, kalau memang video ini tidak penting ataupun video ini salah, silakan teman-teman tidak usah mengklik video ini. Tapi kalau memang video ini suatu pengetahuan baru untuk teman-teman, silakan subscribe, komen, like video dan nyalakan loncengnya gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke mata batin. Apa sih itu mata batin? Mata batin itu bisa dikatakan dalam Islam yang dikatakan dengan tasawuf atau tasawuf itu ilmu para wali ya teman-teman ya. Berasal dari kata al-batin ya. Al-batin itu artinya bersembunyi, bersembunyi yang ada di dalam hati kita atau batin kita ya. Atau kalau ilmu Jawa itu bisa dikatakan waskito atau pendekatan kepada Sang Tuhan atau Sang Kholik ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu Semia Wali Sunan Kalijagat adalah salah satu ilmu spiritual tanah Jawa. Beliau menggabungkan antara tasawuf dan waskita gitu teman-teman ya. Jadi mata batin itu tidak sembarangan teman-teman ya. Tidak bisa membuka secara paksa, atau mungkin kita tidak bisa membuka dengan kata mungkin ada orang yang bilang mata batin itu bisa dibuka dengan instan ya. Saya bisa bilang kata benar ya, dan juga bisa bilang tidak benar. Kenapa? Saat kita membuka mata batin dengan secara instan ya, itu ada efek samping atau dampak-dampaknya ya. Nanti saya akan beritahu cara membuka mata batin instan. Tinggal nanti teman-teman memilih mau instan
atau ada tahap-tahapnya atau ada level-levelnya. Kalau ada urutannya atau level-levelnya itu aman ya, tapi kalau instan itu ada resikonya ya. Jadi kita bisa saja membuka mata batin secara instan ya. Satu, kalau tidak ada yang membimbingnya ya, itu sangat berbahaya. Karena apa? Semua yang ada di tubuh kita ya, itu akan bersinggungan dengan alam gaib ya. Kita akan contohnya kita akan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa ya. Bahkan itu orang yang sudah melakukan atau sudah mengenal dunia spiritual ya, kalau mata batin itu terbuka secara dipaksa, itu akan mempengaruhi mental kita, emosional kita, dan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kadang ada satu orang yang bilang, saya bukan ini, saya tidak takut, saya tidak akan pernah takut hal-hal seperti itu, saya berlindung pada Tuhan. Ya, memang kita berlindung pada Tuhan teman-teman, tapi mental yang ada di tubuh kita, ataupun fisik yang ada di tubuh kita, ataupun emosional yang ada di tubuh kita, itu tergantung tubuh kita teman-teman ya. Itu tergantung tubuh. Memang kita dilindungi kalau kita berlindung pada Tuhan, tetapi semua itu akan menyerang mental kita. Di situ kalau kita tidak kuat, satu, kita bisa gila. Kedua, kita akan merasakan ketakutan setiap hari karena kita terbayang-bayang. Kalau kita melihat sesuatu ya, kita terbayang-bayang yang apa yang kita lihat. Bahkan kita mandi, kita merasa itu ada yang memperhatikan. Kita tidur, kita merasakan ada yang di dekat kita. Itu yang kita merasakan kalau mata batin itu terpaksa dipaksa dibuka ya. Jadi silakan teman-teman tinggal pilih. Saya beritahu caranya ya, untuk mata batin terbuka bahkan mungkin dalam satu malam ya, bahkan dalam satu malam teman-teman tinggal seperti ini ya. Kita duduk dengan cahaya yang paling minim lah, biar konsentrasi kita tidak terganggu. Kita berdiam diri ya, fokuskan sekeliling kita seperti meditasi lah ya teman-teman ya. Kita pejamkan mata ya, kita fokuskan, kita rasakan yang ada di sekitar kita, tenang dan tenang. Kosongkan pikiran. Pasti teman-teman kan habis membuka mata ya, ini sebelum meditasi ya, buka mata pasti teman-teman melihat sekeliling kita. Nah, di situ kita bayangkan. Nah, nanti kita akan merasakan sesuatu, mungkin angin berhembus, ada suara, ada jejak kaki, seperti suara jejak kaki. Nah, setelah teman-teman merasakan, kalau teman-teman mau membuktikan mata batin sudah terbuka atau tidak, teman-teman tinggal masuk ke wilayah atau mungkin tempat-tempat yang angker. Di situ sampai lakukan seperti itu. Nah, saya jamin sampai akan merasakan atau mungkin bisa melihat sosok-sosok yang ada di sekitar itu. Itu yang namanya memaksa mata batin terbuka ya. Jadi cuman konsentrasi ya, fokuskan ya, tenangkan, rasakan gejolak yang ada dalam hati kita. Jangan berpikir jangan kosongkan pikiran kita, hilangkan pikiran kita tentang duniawi ya. Itu secara gampangnya, atau mungkin memaksa kita untuk membuka mata batin ya. Itu hal yang paling gampang, tapi berisiko tinggi ya. Itu berisiko tinggi, yang dimaksud saya berisiko tinggi itu seperti itu, sampean sudah bisa merasakan, tapi di tahap itu sampean benar-benar tenang ya. Setelah sampean merasakan seperti badan kita itu ringan ya, dan kita bisa merasakan seperti ada orang yang nafas di samping kita, nah baru sampean ke tempat-tempat angker. Saya jamin sampean bisa melihatnya kalau sampean memaksa seperti itu. Tapi kalau sampean pengen membuka batin secara aman ya, mental kita sudah tertata, batin kita sudah tertempa, nanti saya kasih tahu tahap-tahapnya ya, silakan. Jadi
Kenapa sih orang Jawa itu dulu harus tirakat, puasa, dan sebagainya? Sebenarnya orang Jawa dulu itu sudah memperhitungkan semua resiko-resikonya, dan orang Jawa itu juga sudah bagaimana sih kita nggak begini, bagaimana kita sih menanggulangi resiko seperti ini. Jadi ini saja pendapat saya ya teman-teman ya, atau mungkin hal yang sudah saya lakukan juga ya, dan mungkin ini juga pengalaman saya. Sebenarnya puasa, tirakat ataupun meditasi itu sebenarnya itu adalah penempaan tubuh kita ya, menyiapkan tubuh kita itu menerima hal-hal yang tidak masuk akal atau menerima hal-hal yang baru kita akan lakukan seperti itu. Kita gambarkan saja kalau sebuah besi kalau tidak diproses di tempat tidak akan menjadi pisau, nah, tidak akan menjadi benda ataupun tidak akan berguna, tapi hanya sekedar besi. Begitupun tubuh kita, kalau tubuh kita tidak tempat ya, kita tidak akan tajam, entah batu mata batin, entah itu tentang spiritual, entah itu tentang tenaga dalam. Begitu teman-teman. Jadi kok ada bilang, nah ini repot, ini repot, ini repot. Karena apa? Semua itu demi kebaikan kalian semua, gitu loh. Demi tubuh kita, gitu loh. Jadi repot sedikit nggak masalah, daripada nanti contohnya ada yang belajar secara instan, ada yang belajar tanpa bimbingan ya. Itu ada yang gila, ada yang stres, ada yang ngomong sendiri, ada yang ketawa sendiri, dan berbagai macam. Ada yang sering kerasukan ya. Itu karena apa? Tanpa bimbingan dan tanpa tahapan-tahapan level yang sesuai. Begitu teman-teman. Jadi monggo teman-teman, kalau memang teman-teman mau membuka mata batin secara instan, saya akan ajarkan. Silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Nomor di bawah ini silakan, saya akan beri tahapan-tahapannya. Dan juga kalau sampai mau tahap demi tahap, silakan hubungi nomor di bawah ini. Tapi untuk instan, resiko ditanggung teman-teman sendiri ya. Tapi untuk tahapan atau dengan sesuai level-levelnya, saya jamin insya Allah teman-teman aman dan teman-teman bisa membuka mata batin dengan aman, dan disitu pun teman-teman pasti akan tahapan demi tahapan akan membuka takbir yang ada di diri teman-teman semua. Itu ya, mungkin penjelasan saya ini tidak lengkap ataupun tidak signifikan. Silakan teman-teman ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Instagram saya Kiwarso 08, nomor telepon ada di bawah ini. Silakan hubungi apa yang mau ditanyakan, silakan, dan silakan komentar besok malam Jumat besok teman-teman, silakan mau bahas tentang apa dan apa yang mau ditanyakan, silakan. Nanti saya bikinkan video seperti ini. Kalau memang di tempat saya sinyal memungkinkan, saya akan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Yang jelas kita sama-sama pecinta spiritual, pecinta tentang dunia lain. Saya Kiwarso undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.